Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Muhammad Ali Maksun dan Muhammad Kamal akan mempresentasikan pemikiran ekonomi Islam menurut Muhammad Abdul Manan. Yang pertama yaitu biografi Muhammad Abdul Manan. Muhammad Abdul Manan lahir di Bangladesh tahun 1938. Pada tahun 1960, ia mendapat gelar master di bidang ekonomi dari Rajasingh University dan bekerja di Pakistan. Tahun 1970, ia meneruskan belajar di Michigan State University dan mendapat gelar doktor pada tahun 1973. Setelah mendapat gelar doktor, Manan mengajar di Papua Nugini pada tahun 1978. Ia ditunjuk sebagai profesor di International Council for Research in Islamic Economics di Jeddah. Sebagian karya Abdul Manan adalah Islamic Economics, The Theory and Practice, Delhi, S.H.M. Ashraf 1970. Buku ini oleh sebagian besar mahasiswa dan sarjana ekonomi Islam dijadikan sebagai buku teks pertama ekonomi Islam. Penulis memandang bahwa kesuksesan Manan itu harus dilihat di dalam konteks dan periode penulisannya. Pada tahun 1970-an, ekonomi Islam baru sedang mencari formulanya. Sementara itu, Manan berhasil mengurai lebih seksama mengenai kerangka dan ciri khusus ekonomi Islam. Harus diakui bahwa pada saat itu yang dimaksud ekonomi Islam adalah fikih muamalah. Selanjutnya akan oleh saudara Ali. Yang kedua, pemikiran ekonomi Islam menurut Muhammad Abdul Manan. 1. Asumsi dasar Muhammad Abdul Manan. Manan menyebarkan gagasan perlunya melepaskan diri dari paradigma kaum neoklasik positivis dengan menyatakan bahwa observasi harus ditujukan kepada data historis dan wahyu. Manan menolak gagasan kekuasaan produsen atau kekuasaan konsumen. Hal tersebut menurutnya akan memunculkan dominasi dan eksploitasi. Manan berpendapat bahwa Islam mengizinkan kepemilikan swasta sepanjang tunduk pada kewajiban moral dan etik. Dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam, langkah pertama Manan adalah menentukan basic economic function yang secara sederhana meliputi 3 fungsi, yaitu konsumsi, produksi, dan distribusi. 2. Ciri-ciri dan kerangka institusional. A. Kerangka sosial Islam dan hubungannya terpadu antara individu, masyarakat, dan negara. Abdul Manan menekankan bahwa ekonomi berpusat pada individu, karena menurutnya masyarakat dan negara ada karena adanya individu. B. Kepemilikan swasta yang relatif dan kondisional. Manan mengusulkan pandangannya untuk mengatur kepemilikan oleh swasta antara lain, tidak boleh ada aset yang menganggur, pembayaran zakat, penggunaan yang menguntungkan, penggunaan yang tidak membahayakan, pemilikan kekayaan secara sah, penggunaan yang seimbang, tidak boros dan juga tidak kikir, distribusi return yang tepat, tidak boleh terjadi konsentrasi kekayaan, dan penerapan hukum Islam tentang warisan. Selanjutnya itu, mekanisme pasar didukung oleh kontrol, pengawasan dan kerjasama dengan perusahaan negara terbatas. Maksudnya, dalam upaya pencapaian titik temu antara sistem harga dengan perencanaan negara, Manan mengusulkan adanya bauran yang optimal antara persaingan, kontrol yang terencana, dan kerjasama yang bersifat sukarela. Yang D yaitu implementasi zakat dan penghapusan bunga atau riba. Maksudnya, Manan memandang bahwa zakat merupakan sumber utama penerimaan negara, namun tidak dipandang sebagai pajak, melainkan lebih sebagai kewajiban agama, yaitu sebagai salah satu rukun Islam. Sekian presentasi dari kelompok 9. Kalau ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.